Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video we will discuss about grammar focus. First we will discuss about be as a helping verb, and secondly is models. Jadi pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang be sebagai kata kerja bantu dan modal. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang have as helping verb and conjunction ya. Nah, sekarang kita akan membahas be as helping verb. Okay, let's start. Unit 9, grammar focus. The following is an explanation about be as a helping verb. Comprehend how to use it in sentences. Jadi di unit 9, fokus grammarnya itu membahas tentang be sebagai kata kerja bantu. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan be sebagai kata kerja bantu dalam membentuk suatu kalimat ya. Jadi gimana sih caranya pakai be untuk suatu kalimat gitu. Nah, di sini be as a helping verb. Ini harusnya ada be as a helping verb. When you find be or one of its forms is, am, are, was, were, be, been, being as a helping verb in a sentence, remember to use a present participle to form of one of the progressive tenses in an active sentence, or use a past participle to create the passive voice. Jadi be atau bentuk lainnya itu seperti is, am, are, were, was, be, been, being, itu bisa kita gunakan sebagai kata kerja bantu dalam suatu kalimat. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita bisa menggunakan be sebagai kata kerja bantu. Be itu juga bisa sebagai kata kerja utama ya, sebagai main verb. Tapi kita tidak bahas be sebagai main verb, tetapi kita akan bahas tentang be sebagai kata kerja bantu. Nah, di sini be itu bisa kita gunakan sebagai kata kerja bantu untuk membentuk kalimat aktif dengan cara be plus present participle. Jadi di sini kan ada, kalau misalnya untuk kalimat aktif berarti kita membentuk progressive tenses. Kenapa di sini disebut sebagai progressive tenses? Karena tenses yang progresif itu ada banyak ya. Jadi progresif itu sama saja dengan continuous tense. Jadi kan ada past continuous, ada present continuous, ada present perfect continuous. Jadi ada banyak. Intinya be itu bisa kita pakai sebagai kata kerja bantu untuk membentuk kalimat aktif. Berarti kita harus menggunakan continuous tense. Nah, triknya atau rumusnya berarti be beserta semua formnya ya, bentuk lainnya itu plus present participle. Present participle itu berarti verb plus ing. Jadi kata kerja plus ing. Nah, continuous tense itu kan menyatakan kejadian yang sedang berlangsung ya, yang sedang berlangsung. Kemudian be itu juga bisa kita gunakan untuk membentuk kalimat pasif. Passive voice ya. Rumusnya berarti be plus past participle. Kata kerja bentuk ketiga. Jelas ya? Jadi penggunaan be sebagai kata kerja bantu itu bisa kita gunakan untuk membentuk kalimat aktif. Berarti rumusnya adalah be plus present participle. Nah, bisa kita juga gunakan untuk membentuk kalimat pasif. Berarti rumusnya adalah be plus past participle. Nah, ini sekedar mengingatkan be as a main verb. Jadi be bisa sebagai kata kerja utama. Itu contohnya misalnya I am student, I was singer ya. Jadi am, was di sini adalah kata kerja utama. Nah, kalau yang kita bahas sekarang itu bisa sebagai kata kerja kata kerja bantu. Contohnya misalnya di kalimat aktif I am studying English. Jadi am di sini kan to be ya, studying. Jadi am di sini adalah be sebagai kata kerja bantu, kemudian kata kerja utamanya adalah study. Ya, study yang di sini itu adalah kata kerja utamanya. Jadi di sini am itu sebagai kata kerja bantu.
Nah, ini merupakan bentuk dari present continuous tense ya. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Berarti sekarang nih ya. Nah, kita juga bisa rubah ke dalam bentuk lampaunya. I was studying English. Ya, mohon maaf ini bukan sedang di sini ya. Saya sedang belajar bahasa Inggris, tetapi ini di masa lampau ya. Kemudian I have been studying English. Saya telah belajar bahasa Inggris. Ini bentuk dari present perfect continuous tense. Jadi di sini am, was, have been itu merupakan to be ya, merupakan be as a having verb. Kemudian contoh lainnya misalnya we are having dinner right now. Kita sedang makan sekarang. Atau misalnya kalimat pertanyaan, were you reading all those book yesterday? Ya. Apa kamu baca semua buku itu kemarin? Kemudian be juga bisa kita pakai untuk kalimat pasif. Contohnya misalnya kita rubah saja contoh yang di atas itu yang kalimat aktif menjadi kalimat pasif, misalnya English is studied by me ya, bahasa Inggris itu dipelajari oleh saya. English was studied by me. English has been studied by me. This book was written by a famous author from England. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal dari Inggris. Jadi ini adalah contoh penggunaan be dalam membentuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya. Jadi kalau kalimat pasif itu kan berarti is, ini adalah be studied. Ini kan berarti kan bentuk kata kerja ketiga ya, kata kerja ketiga. Kemudian written ini juga kata kerja ketiga. Nah, jangan hati-hati ya, jangan sampai membuat kalimat yang seperti ini. You must be careful not to make mistakes as well. Everyone is watching the educational movie. Kenapa di sini bisa salah? Ya, karena di sini kan continuous tense ya, harus ada be-nya yaitu is watching. Kemudian the children were studying harusnya ya. Jadi were study ini salah. Kenapa salah? Karena harusnya were studying. Karena kan ini bentuk kalimat aktif. Ini dilihat ya. Kalimat yang pertama dan kedua itu merupakan kalimat aktif. Nah, kalau misalnya kita mau pakai be sebagai kata kerja bantu berarti harus plus ing. Kemudian yang ketiga, my cook was trained by my little brother. Kenapa di sini bisa salah? Karena yang kalimat ketiga ini merupakan kalimat pasif ya. Nah, kalimat pasif itu kan berarti be harus plus verb 3. Di sini drunk itu kan bentuk kata kerja kedua dari drink. Jadi harusnya drink, drank, drunk ya. Jadi harusnya my cook was drunk by my little brother. Kemudian contoh yang keempat, ini kalimat pasif. The kitten is adopted by my best friend. Kucing diadopsi oleh teman saya, teman dekat saya, teman terbaik saya. Tapi kan di sini karena ini adalah passive voice dan harusnya setelah be itu plus verb 3 harusnya menjadi is adopted. Jadi harusnya the kitten is adopted by my best friend. Jadi ini adalah cara penggunaan be sebagai kata kerja bantu. Oke, next unit 10 grammar focus. The following is an explanation about models. Comprehend how to use it in sentences. Jadi di unit 9 fokus grammarnya itu tentang be sebagai kata kerja bantu. Nah, di unit 10 kita akan membahas tentang modal. Modal itu apa saja ya? Models. Whenever you see a model in a sentence such as can, could, will, would, shall, should, might, must, had, better, and then, etc. ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya modal, tapi kan yang sering kita pakai misalnya can, will, shall, may, ya, might, must gitu. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat sebenarnya could, would itu adalah bentuk past-nya dari can, will, shall. Jadi can, could itu adalah bentuk past-nya dari can. Would itu sebenarnya adalah bentuk past-nya dari will. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan models? Jadi
you have to pay attention to these notes. First, modal do not add as every time the subject is he, she, it. Jadi yang pertama, kalau semisal Anda menggunakan modal ini ya, kalau Anda pakai can, will, shall, itu harus ingat, nggak boleh ditambahin dengan s. Jadi kata kerjanya, verbnya, ataupun modalnya itu nggak boleh ditambahin dengan s. Contohnya misalnya, they can meet the professor after this class. Ahmad can meet the professor. He can dance and sing. Jadi kalau semisal Anda pakai can, berarti meet-nya nggak boleh ditambahin dengan s. Nah, atau misalnya Ahmad can meet. Ingat ini ya, yang simple present tense itu kan misalnya she, he, it itu ya, itu kan misalnya he. Kalau misalnya kita tulis he meet, ya kalau misalnya simple present itu kan harus tambah dengan s ya, he meets. Tapi kalau misalnya he can meet, itu nggak boleh ditambahi dengan s. Jadi kalau semisal Anda di sini melihat nih ya, Ahmad can meet the professor, kalau misalnya ada can berarti meet-nya nggak boleh ditambahi s. Tetapi kalau misalnya can-nya itu kita hilangi, Ahmad meets, itu berarti harus ditambahi s. Jadi ingat ya, kalau semisal kita pakai modal, itu model harus jangan ditambahi dengan s, jangan ditambahi dengan x. Jadi kalau misalnya he dance, itu kan ditambahi dengan s ya. Tapi kalau misalnya kita pakai he can, harus s-nya dihilangi. Jadi he can dance, he can sing, he can dance, he can sing ya. He can read. Jadi modal ini tidak dipengaruhi oleh tenses. Modal do not add as, add in. Jadi nggak boleh can itu ditambahi dengan as, add in. Jadi nggak bisa cannot, canning, cans, itu nggak bisa. Jadi modal ya modal, tetap can, will, shall, may ya tulisannya akan seperti itu, nggak boleh ditambahi s, ed, dan ing. Begitu pula verbnya nanti ya, verbnya juga nggak boleh ditambahi dengan ks, ed, ing gitu. Oke. Jadi model itu tidak dipengaruhi oleh tenses. Ingat ya, terkadang kita memang kesulitan belajar bahasa Inggris karena kita terlalu banyak menghafalkan tenses beserta rumusnya yang sangat banyak. Nah, kalau di sini kita lebih memilih belajar misalnya bagaimana cara menggunakan modal, bagaimana cara menggunakan helping verb gitu ya. Jadi kan bisa nanti beragam, yang memang tensesnya yang kita pelajari memang beragam. Kemudian yang kedua, and then second, after modals, use the best form of the verb. Example, all of the students must take a comprehension exam. Jadi di sini semua murid-murid harus mengikuti ujian komprehensif, must take. Jadi bentuk setelah must ini kan modal ya. Setelah must itu harus bentuk kata kerja dasar. Kata kerja bentuk pertamanya ya, must take. Kemudian you will better prepare for the comprehension exam. Jadi di sini will prepare ya. Jadi setelah models itu harus form the best form of the verb. Jadi bentuk dasarnya. Kemudian you must be careful not to make mistake as follows. I meant to buy kitchen needs at the grocery store. Jadi di sini nggak boleh ditambahi dengan to. Jadi kenapa ini salah? Karena di sini ada to-nya. Kemudian the nurse will call your name after this. Kenapa ini salah? Karena di sini ada s-nya. Atau misalnya the nurse wills, ya di sini juga salah karena ada s-nya. Jadi harusnya the nurse will call your name after this. Oke ya. Jadi rumusnya adalah models plus best form of the verb. Jadi kalau semisal Anda mau menggunakan modal, berarti setelah modal itu adalah kata kerja dasar. Oke.